Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya ya guys. Ya, gas. Bab 921 sampai 925. Ada banyak diskusi. Hati Lin Dong berangsur-angsur menjadi dingin. Jiang Tiansheng, pewaris pertama keluarga Jiang. Bukankah Jiang Tianxing, yang baru saja dia bunuh belum lama ini, mengaku sebagai pewaris kedua keluarga Jiang? Hubungkan pesan-pesan ini bersama-sama. Lin Dong akhirnya mengetahui identitas orang di depannya. Jiang Tianxing yang dia bunuh berasal dari keluarga yang sama, keluarga Jiang. Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Baru saja membunuh pewaris kedua keluarga Jiang. Sudah berapa lama bertemu lagi dengan pewaris pertama keluarga Jiang? Dan lihat postur ini, pihak lain belum mau melepaskannya. Benar saja, orang-orang dari keluarga yang sama sangat mendominasi. Saya pikir setelah Jiang Tiansheng datang, dia segera menemukan dirinya sendiri. Lin Dongxin sedikit terkejut. Mungkinkah pembunuhan Jiang Tianxing terungkap dan membalas dendam? Tapi pikirkan baik-baik, hal ini tidak mungkin terjadi. Jika keluarga Jiang benar-benar mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Jiang Tianxing, dan bahkan mengetahui lokasinya dengan jelas. Tidak mungkin mengirim dua orang saja, salah satunya adalah pewaris pertama keluarga Jiang. Bukankah keluarga Jiang takut mereka juga akan membunuh Jiang Tiansheng? Bagaimanapun, dia, Lin Dong, juga membunuh dua orang tingkat tertinggi awal di sekitar Jiang Tianxing. Bagaimana keluarga Jiang bisa yakin bahwa orang yang mendiang tingkat tertinggi dapat membunuhnya? Ini jelas tidak masuk akal. Jika keluarga Jiang mengidentifikasi pembunuhnya, mereka pasti akan mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan menekannya dengan kekuatan yang menggelegar. Hal ini sejalan dengan gaya keluarga besar. Dia membalaskan dendam Jiang Tianxing. Ini juga menunjukkan kekuatan keluarga Jiang dan mengintimidasi orang lain. Jadi Jiang Tiansheng muncul di sini. Ini benar-benar hanya kebetulan. Dia di sini bukan untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Lin Dongxin menghela nafas lega. Dia tidak takut keluarga Jiang akan mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Jiang Tianxing. Karena kamu berani membunuh, Lin Dong siap memusuhi keluarga Jiang. Apa yang dia takuti ditemukan pada saat kritis ini. Lin Dong mungkin tidak bisa mengalahkan orang tua di level tertinggi di samping Jiang Tiansheng. Tapi dia tidak akan takut pada pihak lain lagi. Sekali saja perang dimulai, lelang hari ini, yang telah dipersiapkan sejak lama dan menaruh harapan besar pada Lin Dong, pasti tidak akan bisa diikuti. Jika Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan, Anda tidak dapat mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ilahi. Maka kekuatan Lin Dong tidak dapat ditingkatkan untuk sementara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima bagaimanapun caranya. Dan kemudian dia harus menghadapi pengejaran tanpa akhir dari keluarga Jiang. Dengan kekuatan tingkat tertinggi Lin Dong saat ini, bahkan dengan bantuan kekuatan mental dan pedang pemecah kejahatan. Menghadapi puncak level tertinggi, bahkan alam suci setengah langkah, masih terlalu enggan. Bahkan jika keluarga Jiang tidak menghasilkan orang kuat di alam suci, Lin Dong juga berhasil melarikan diri dari benua Tiongkok Tengah tanpa terluka. Oleh karena itu, lelang ini sangat penting bagi Lin Dong. Seperti yang diharapkan, tunggu hingga pelelangan selesai. Kekuatannya mencapai tingkat setengah langkah suci. Pada saat itu, keluarga Jiang tidak akan bisa meninggalkan alam suci. Lin Dong sepenuhnya mampu dan dapat menyapu bersih seluruh keluarga mereka. Dan alam suci tidak muncul begitu saja, selama Lin Dong tidak tiba-tiba menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan orang-orang di bawah level suci.
Keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkan leluhur alam suci keluar secara langsung. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Tampaknya keluarga Jiang juga tidak kompeten. Kemudian Lindong bisa bertarung dan mundur, dan terus menangani keluarga Jiang secara perlahan. Semakin lama, semakin baik baginya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lindong. Biarkan dia tenang perlahan. Sekarang cobalah untuk tidak menimbulkan konflik besar dengan Jiang Tiansheng. Temukan cara untuk berangkat terlebih dahulu dan menyelesaikan keikutsertaan dalam pelelangan dengan aman. Tunggu hingga diskusi di sekitarnya perlahan menghilang. Lin Dongcai berkata, "Tuanku dan saya telah hidup dalam pengasingan, dan baru-baru ini dibebaskan oleh orang tuanya. Jadi dia mungkin tidak mengenal keluarga Jiang Anda." Pengasingan? Di mana harus tinggal dalam pengasingan? Jiang Tiansheng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Maaf, ini adalah rahasia antara saya dan guru, tidak ada komentar." "Apakah ini rahasia? Atau maksud Anda meremehkan keluarga Jiang saya dan Jiang Tiansheng saya? Tolong biarkan aku pergi." "Buka, bagaimana jika aku tidak melakukannya?" "Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Orang-orang dari keluarga besar seperti kamu, apakah mereka suka membuat masalah?" Lindong juga mulai sedikit marah. Dia tidak ingin berkonflik dengan Jiang Tiansheng. "Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi keikutsertaan saya dalam lelang nanti." Tapi dia tidak tahan dengan orang lain dan ingin membuat masalah untuknya. Menyerah secara membabi buta hanya akan membuat pihak lain terus berusaha. Pertukaran dua orang ini membuat kerumunan di sekitar mereka semua menunjukkan ekspresi bersemangat. Bukan masalah besar bagi siapapun untuk menonton kesenangan itu. Semakin besar keributannya, semakin baik. Yang terbaik adalah memulai perkelahian sehingga semua orang bisa menonton pertunjukannya. Konflik yang melibatkan keluarga Jiang jelas jauh lebih baik daripada dua orang tadi. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat ini, Huang Zheng menghela nafas lega. Dia telah menjadi anggota sekte Ling Xiao selama bertahun-tahun. Dia awalnya mengira bahwa setelah bertahun-tahun, kedua sepupunya akan tumbuh dewasa. Tanpa diduga, dia menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Kuncinya adalah dia tidak punya otak dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Jika bukan karena kedatangan Jiang Tiansheng, eskalasi konflik akan terhenti. Begitu tindakan diambil, kedua belah pihak akan kalah. Bagaimana jika aku menyakiti adik perempuanku? Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada guru ketika saya kembali? Huang Zheng bersumpah, "Saya tidak akan pernah datang mencari dua orang idiot ini lain kali. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu akan dibunuh oleh mereka." Kata-kata Lindong juga sangat menyinggung perasaan Jiang Tiansheng. Sebagai pewaris pertama keluarga Jiang, kapan seorang anak laki-laki berani berbicara dengannya seperti ini? Selain itu, banyak sekali orang yang menonton. "Nak, sudah kubilang, kamu boleh pergi jika kamu mau. Tinggalkan toples anggur di tanganmu dan kotak kayu di punggungmu, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Ini adalah benua yang senzu, bukan tempatmu tinggal dalam pengasingan. Di hutan perawan, tidak ada yang bisa pergi dengan selamat setelah menyinggung perasaanku." Jiang Tiansheng. Ketika Jiang Tiansheng melihat Lindong untuk pertama kalinya, dia hanya merasa bahwa anak ini sedikit istimewa. Yang lain memperhatikan diri mereka sendiri, tapi dia makan dan minum sendirian. Namun setelah semakin dekat, tidak tahu kenapa, Jiang Tiansheng merasa anak laki-laki ini memancarkan aura yang membuatnya jijik, dan baunya seperti darah. Ini adalah rasa jijik yang datang dari lubuk hatiku. Jiang Tiansheng ingin langsung membunuh Lindong. Tampaknya hanya dengan cara inilah rasa jijik di hati bisa dihilangkan.
Jika tidak banyak orang di tempat kejadian, Jiang Tiansheng benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh Lindong. Faktanya, hal ini disebabkan oleh tangan Lindong yang berlumuran darah keturunan langsung keluarga Jiang. Bagaimana jika orang yang berdiri di depan Lindong bukanlah Jiang Tiansheng, melainkan leluhur keluarga Jiang yang berada di alam suci? Sekilas terlihat bahwa Lindong telah membunuh keturunan langsung keluarga Jiang. Ketika seseorang dari sebuah keluarga menerobos ke alam suci, garis keturunannya akan memadat. Siapapun yang membunuh garis keturunan langsung dari keluarga semacam ini akan merasakan bau darah yang samar pada awalnya, yang perlahan akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun bau darah ini hanya bisa dirasakan oleh keturunan langsung dari keluarga yang sama, dan mereka pasti dekat dengan si pembunuh. Jika Anda berada di alam suci, Anda dapat merasakannya meskipun Anda berada sedikit lebih jauh. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat perasaannya. Jiang Tiansheng dan Jiang Tianxing keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Jiang. Itu sebabnya Lindong membunuh Jiang Tianxing belum lama ini dan Jiang Tiansheng berdiri di depan Lindong, jadi dia merasa seperti ini. Hanya saja usianya masih sangat muda dan belum mengetahui alasannya. Dan Jiang Fu di sampingnya, karena dia hanya anggota jaminan dari keluarga Jiang, bahkan tidak bisa merasakannya sama sekali. Lindong tidak tahu. Dia hampir mengungkap pembunuhannya terhadap Jiang Tianxing. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bau darah ini. Kata-kata Jiang Tiansheng yang sangat mendominasi juga membuat Lindong mengerti bahwa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Meski dia menyerah lagi, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Adapun untuk menyerahkan pedang pemecah kejahatan dan cairan buah 100 bunga, itu tidak mungkin. Bahkan jika Lindong memperlihatkan kekuatannya dan bertarung dengan lelaki tua di level tertinggi akhir, dia tidak akan menyerahkan dua hal ini. Minggir, kata Lindong dengan suara yang dalam. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Jiang Tiansheng sama sekali mengabaikan kata-kata Lindong. Masih berdiri di depannya, mencegahnya pergi. Waktu berlalu detik demi detik. Suasana di tempat kejadian mulai menjadi semakin mencekam. Kelompok pemakan melon di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Akhirnya tiba waktunya untuk memulai. Pada saat yang sama, hatiku berpikir dalam diam. Wah, jangan jadi pengecut, persetan dengannya. Bagaimana dengan keluarga Jiang? Tidak peduli betapa hebatnya mereka, Jiang Tianxing, pewaris kedua, belum terbunuh, dan sekarang bahkan pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Kita harus membunuh keagungan keluarga besar ini. Jangan sampai mereka memamerkan kekuatannya sepanjang hari. Apakah kamu yakin tidak ingin menyingkir? Lindong bertanya lagi. Saat ini, dia berada di ambang kehancuran. Bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu? Jiang Tiansheng berkata dengan santai. Dia tidak mengindahkan kata-kata Lindong. Lindong mengangkat kaki kanannya dan maju selangkah. Saat kaki kanannya mendarat, napasnya tiba-tiba melonjak. Boom! Aura milik tahap awal tingkat tertinggi, dengan Lindong sebagai jantungnya, dengan cepat menyebar ke sekeliling. Seluruh lantai 9 kedai itu langsung bergetar, seolah-olah sedang mengalami badai dahsyat. Jika Lindong tidak menahan diri, dia akan hancur berkeping-keping. Jiang Tiansheng hanya setengah langkah menuju tingkat kekuatan tertinggi, dan menjadi sasaran Lindong. Di bawah momentum yang kuat ini, dia seperti perahu kecil di laut, dalam bahaya ditelan gelombang besar kapan saja. Buk buk buk. Jiang Tiansheng terpaksa mundur dengan gila-gilaan. Baru setelah Jiang Fu bereaksi dan dengan cepat menangkapnya, dia berhenti mundur. Jika Jiang Fu tidak mengambil tindakan tepat waktu, Jiang Tiansheng akan tersingkir dari lantai 9 karena momentum Lindong.
Adapun pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya yang hadir. Setelah Lindong meledak, mereka juga menunjukkan kekuatan mereka dan melindungi orang-orang di sekitar mereka. Lin Dongzhen mendorong mundur Jiang Tiansheng. Tidak ada hambatan di depannya dan dia terus melangkah maju. Setelah lantai 9 tenang, Lindong sudah berjalan menuju tangga. Paman Fu, tangkap dia, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jiang Tiansheng berteriak dengan marah. Saat ini, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan dia jelas sangat marah. Dia tidak pernah memimpikannya, seorang anak laki-laki yang kelihatannya masih muda sebenarnya sangat kuat. Nafas yang baru saja keluar sebenarnya mencapai tingkat tertinggi. Anda harus tahu bahwa bahkan dia, pewaris pertama keluarga Jiang, hanya setengah langkah menuju tingkat tertinggi. Meski tidak jauh dari level tertinggi sebenarnya. Tapi toh, itu belum sampai, kan, dan berapa umur anak laki-laki di depanku? Jiang Tiansheng tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak. Bahkan jika ada guru tingkat suci di belakang anak ini, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Bukan berarti keluarga Jiang tidak memiliki alam suci. Selain itu, di belakang keluarga Jiang ada keluarga Jiang. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam Starfight. Begitu kata-kata Jiang Tiansheng diucapkan, Jiang Fu sudah mengambil tindakan. Sebagai pelindung Jiang Tianxing, dia telah bersamanya selama bertahun-tahun. Jiang Fu tahu betul bahwa tuan mudanya memiliki temperamen yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak akan pernah membiarkan anak ini pergi setelah dipermalukan. Jiang Fu dengan cepat mendekati Lindong, bersiap untuk menangkapnya dalam satu gerakan dan menyerahkannya kepada tuan muda. Di matanya, Lindong hanyalah seorang anak laki-laki di tahap awal tingkat tertinggi. Sekalipun dia berbakat, dia belum dewasa. Mungkin memberinya waktu untuk berkembang, dan masa depannya tidak akan terbatas. Sayangnya tidak ada kesempatan lagi. Tidak mungkin untuk lepas dari tangan orang kuat di tingkat tertinggi akhir pada tahap awal tingkat tertinggi. Bagaimana seorang jenius yang sudah mati masih bisa dianggap jenius? Lindong hendak turun ke bawah. Jiang Fu di belakangnya hampir sampai. Anda tidak perlu melihat Lindong untuk mengetahui bahwa orang yang mengambil tindakan adalah orang tua di tingkat tertinggi akhir. Biasanya, Lindong tidak keberatan melepaskannya dan bertarung dengan prajurit tingkat tertinggi di tahap akhir untuk menguji batas kekuatannya sendiri. Tapi tidak hari ini, Lindong tidak ingin ada kejutan terjadi di pelelangan. Lelang ini terlalu penting baginya, ini harus diselesaikan dengan cepat. Lindong tidak menoleh ke belakang dan segera mengaktifkan pedang pemecah kejahatan di punggungnya. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan padat dari celah di kotak pedang. Sebagian digunakan untuk memblokir Jiang Fu, sementara bagian lainnya mengambil jalan memutar dan berlari langsung menuju Jiang Tiansheng. Saya ingin menahan orang tua ini. Menyerang Jiang Tiansheng tidak diragukan lagi merupakan cara yang paling efektif. Jiang Fu juga merasakan munculnya energi pedang. Yang mengejutkannya adalah betapa tajamnya pedang kecil ini. Anggap saja dia sebagai orang yang kuat di tahap akhir dari level tertinggi. Saat menghadapi energi pedang kecil ini, dia bisa merasakan sedikit sengatan di kulitnya. Jangan biarkan energi pedang bersentuhan dengan tubuh Anda. Jiang Fu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan memblokir energi pedang yang datang ke arahnya. Bagus. Meskipun energi pedang ini tajam, penggunanya tidak terlalu kuat, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Tepat ketika Jiang Fu hendak bernapas lega, tiba-tiba hatiku terkejut. Tidak baik, tuan muda dalam bahaya, pedang ini terlalu tajam. Jika mengenai tuan muda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jiang Fu terkejut dan tidak peduli lagi dengan Lindong.
tubuhnya menghilang seketika dan muncul di samping Jiang Tiansheng dalam sekejap mata. Saat ini, Jiang Tiansheng sudah ketakutan, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia merasakan ancaman kematian dari pedang energi kecil ini. Ini bukan lelucon, ini adalah krisis kematian yang nyata. Pedang pemecah kejahatan bisa membunuh segalanya di dunia. Bahkan jika orang kuat di alam suci dipenggal, pedang pemecah kejahatan masih dapat dengan mudah menembus tubuh suci. Jiang Tiansheng berdiri di sana dengan hampa, tubuhnya gemetar hebat, dan ada genangan air di bawah kakinya. Setelah bertahun-tahun hidup, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kematian begitu dekat. Aku takut sampai membuatku kesal. Jiang Fu datang ke sisi tuan mudanya, menghentakkan kakinya, dan auranya menyebar, menghilangkan semua energi pedang di sekitarnya. Energi pedang dari pedang pemecah kejahatan dengan cepat menghilang ke udara setelah kehilangan berkah dari kekuatan Lindong. Krisis kematian menghilang saat energi pedang menghilang. Jiang Tiansheng juga perlahan kembali ke dunia nyata. Matanya langsung menatap Lindong di tangga. Namun, tak ada jejak Lindong dimanapun saat ini. Paman Fu, di mana anak laki-laki itu? Jiang Tiansheng bertanya dengan wajah muram. Tuan, dia telah pergi, jawab Jiang Fu. Ketika dia berbalik untuk menyelamatkan Jiang Tiansheng, Jiang Fu merasa Lindong telah pergi dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk menghentikannya saat itu. Serangan Lindong terhadap Jiang Tiansheng awalnya untuk menahan Jiang Fu agar dia bisa melarikan diri. Dia tidak benar-benar ingin menyerang Jiang Tiansheng. Jika tidak, meskipun Jiang Tiansheng selamat, dia akan tetap terluka parah. Apa rasanya? Itu bau. Jiang Tiansheng tiba-tiba mencium bau urin yang busuk dan dengan cepat mencubit hidungnya dengan tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, mencari sumber bau busuk itu. Ketika akhirnya dia membenamkan kepalanya, dia melihat genangan air di bawah kakinya. Apakah ini milikku? Dia mendongak lagi dan melihat ekspresi terkejut di sekitarnya. Wajah Jiang Tiansheng langsung menjadi pucat. Pewaris pertama keluarga Jiang dan calon kepala keluarga Jiang, dia sebenarnya ditakuti sampai mati oleh anak laki-laki tak dikenal, dan dia disaksikan oleh banyak orang. Pada saat ini, hati Jiang Tiansheng dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Matanya merah darah, dia terhuyung dan hampir pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Setelah kejadian hari ini tersebar, bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk terus menjadi pewaris pertama keluarga Jiang? Apa pendapat keluarga Jiang tentang dia? Apa pendapat orang-orang di luar tentang dia? Ini tidak hanya memalukan baginya, Jiang Tiansheng, tetapi juga memalukan bagi seluruh keluarga Jiang. Bahkan jika dia menjadi kepala keluarga Jiang di masa depan dan mencapai alam suci atau bahkan tingkat raja suci, itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa dia takut setengah mati. Apa yang terjadi hari ini akan mengikutinya selama sisa hidupnya, memakukannya pada tiang rasa malu selama sisa hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Jiang Tiansheng berpikir dengan panik. Jika tersiar kabar tentang ini, hidupnya telah berakhir sepenuhnya. Tidak, Anda benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jiang Tiansheng sekarang ingin membunuh semua orang yang hadir, tidak membiarkan siapapun hidup, sehingga apa yang terjadi hari ini tidak menyebar. Namun sesaat kemudian, dia menyerah pada gagasan itu. Bukan karena hati nurani Jiang Tiansheng yang menemukannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Jiang Fu hanyalah level tertinggi tahap akhir, dan tidak mungkin membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tahap awal dan 2 pembangkit tenaga listrik tahap awal di tempat kejadian secara diam-diam. Itu sangat dekat dengan perusahaan perdagangan kornucopia.
Jika perusahaan perdagangan kornukopiah diberitahu, fakta bahwa Jiang Tiansheng ketakutan sampai kencing akan diketahui seluruh benua Cina Tengah besok, dan akan segera menyebar ke seluruh alam Xingsu. Ini sama sekali tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang di alam Xingsu. Jiang Tiansheng tidak bisa membiarkan ini terjadi apapun yang terjadi. Dari serangan Lindong untuk mengusir Jiang Tiansheng, hingga desakannya pedang pemecah kejahatan untuk melepaskan energi pedang, dan kemudian melarikan diri, semuanya selesai dalam waktu yang sangat singkat. Kini seluruh lantai 9 masih dalam keadaan kebingungan. Mereka berpikir bahwa anak laki-laki yang paling tidak mencolok seharusnya dihancurkan oleh sang jenderal. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tahap akhir dari keluarga Jiang melarikan diri dengan selamat, tetapi dia juga menakuti pewaris pertama keluarga Jiang hingga tidak bisa menahan diri. Itu hanya menyegarkan pandangan setiap orang yang hadir. Keluarga besar seperti keluarga Jiang, termasuk yang terbaik di seluruh alam Starflight, belum lagi benua Cina Tengah. Akibatnya, pewaris pertama mereka, calon kepala keluarga, hanya mendapat sedikit keberhasilan. Akan aneh jika masyarakat tidak tertawa terbahak-bahak jika beritanya tersebar. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga mendesah atas kekuatan Lindong. Meskipun energi pedang tak terlihat tadi tidak ditujukan pada mereka, tapi semua orang bisa merasakan betapa berbahayanya hal itu. Memang tidak mudah menakut-nakuti pewaris pertama sebuah keluarga besar hingga ingin kencing. Beberapa wanita muda kini menatap kosong ke tempat Lindong pergi. Mereka menyesalinya, jika dia tahu kalau Lindong sangat kuat, dia pasti akan pergi dan memulai percakapan. Tidak apa-apa sekarang, dia sudah pergi. Dia bahkan tidak menanyakan nama atau informasi kontaknya. Kemana mereka harus pergi untuk menemukannya, sayang sekali. Dong Xiaowan, adik perempuan di sebelah Huang Zheng, melihat ke tangga dengan mata bersemangat. Xin bergumam, pria ini sangat tampan dan kuat. Saya sangat ingin mengenalnya dan berteman dengannya. Saat ini, Lindong sudah pergi. Dia sedang terburu-buru untuk melarikan diri, jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Bagaimana jika dia benar-benar terjerat oleh lelaki tua di tingkat tertinggi akhir itu? Anda harus berjuang meskipun Anda tidak mau. Tunggu hingga pelelangan selesai untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jiang Tiansheng berani mengganggunya lagi. Lindong juga tidak keberatan menyingkirkannya. Bagaimanapun, membunuh Jiang Tianxing, pewaris kedua keluarga Jiang, akan membuat mustahil untuk berdamai dengan keluarga Jiang, tidak masalah jika dia membunuh yang lain. Melihat waktu, jaraknya masih sekitar 1 jam, Lindong tidak mau menunggu di tempat lain untuk menghindari kecelakaan lagi. Dia langsung pergi ke tempat di mana perusahaan dagang kornukopiah mengadakan pelelangan. Lelang ini merupakan langkah yang relatif besar bagi Cornucopia Trading Company dalam beberapa tahun terakhir. Itu diadakan untuk mendapatkan kembali beberapa pelanggan lama. Waktu persiapannya lama, banyak tamu yang diundang, skalanya besar, dan harta yang dibawa juga sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa perusahaan perdagangan Cornucopia menghabiskan banyak uang kali ini. Ia pasti akan mendapatkan kembali reputasinya yang dulu. Ketika Lindong tiba, orang-orang sudah memasuki lokasi lelang satu demi satu dengan undangan. Sekarang seseorang telah masuk, mengapa dia ragu-ragu? Berjalan menuju pintu masuk lelang, begitu sampai di pintu masuk, Lindong dihentikan oleh penjaga. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Lindong menyerahkan undangan yang diberikan Su Ming padanya. Penjaga memeriksanya dan memastikan tidak ada yang salah, lalu mengembalikan undangan tersebut dan berkata dengan sopan, "Tuan, silakan masuk." Mengambil kembali undangan tersebut, Lindong melangkah ke lokasi lelang, menunggu pelelangan dimulai.
Sisi ini, Jiang Tiansheng menemukan bahwa cairan berbau busuk itu sebenarnya ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia ditakuti setengah mati oleh anak itu tadi. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Aku ingin membunuh semua orang yang hadir. Tapi aku tidak bisa. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Siapapun yang berani membocorkan satu kata pun tentang apa yang terjadi hari ini akan diburu tanpa henti oleh keluarga Jiang kita sampai ke-9 klan dimusnahkan. Aura tingkat tertinggi akhir dan mengejutkan seluruh penonton. Jangan khawatir, Tuan Jiang, kami tidak akan pernah membocorkan apa yang terjadi hari ini. Saya tidak melihat apapun, saya belum melihat Tuan Jiang sama sekali hari ini. Jika kejadian hari ini menyebar, pasti akan menjadi berita setingkat gempa. Sayangnya mereka tidak berani menyinggung keluarga Jiang. Di mana mereka bisa mendapatkan pijakan di benua Cina Tengah. Ketika Jiang Tiansheng pertama kali muncul, dia jelas merupakan pria paling mempesona di ruangan itu. Para wanita muda di lantai 9 semuanya menunjukkan tatapan penasaran. Setelah mengetahui identitas Jiang Tiansheng, keingintahuan semua berubah menjadi kekaguman. Tapi sekarang, tidak ada apapun selain rasa jijik dan jijik di mata mereka. Pewaris pertama dan calon kepala keluarga besar begitu ketakutan oleh seorang pemuda tak dikenal sehingga ia menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Tidak peduli betapa mulianya statusnya, citranya tidak dapat dipulihkan lagi. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan persetujuan mereka. Meskipun dia tidak berani berbicara karena kekuatan dan tekanan pihak lain, dan dia bahkan tidak berani mencubit hidungnya, dia sudah membenci Jiang Tiansheng di dalam hatinya. Sebaliknya, citra Lin Dong menjadi lebih tinggi. Anak ini tidak hanya tampan, dia juga sangat kuat. Setelah Jiang Tiansheng mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris pertama keluarga Jiang, dia tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, bahkan ketika orang yang berkuasa dari tingkat tertinggi akhir mengambil tindakan, dia pergi dengan selamat dan menakuti Jiang Tiansheng sampai kencing. Prestasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Semua orang di lantai 9 ingin segera pergi dari sini. Karena, genangan air yang ditinggalkan Jiang Tiansheng sangat bau. Sekarang semua orang bahkan tidak berani mencubit hidungnya. Mereka hanya bisa menahan bau yang menjijikkan, karena takut menyentuh titik sensitif satu sama lain dan membunuh seseorang. Jika dia dibunuh oleh keluarga Jiang, mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menyampaikan keluhan mereka. Keluarga tidak akan mengambil risiko dimusnahkan untuk mengambil keputusan bagi mereka. Jadi Jiang Tiansheng tidak berbicara. Tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Lantai 9 menjadi sunyi, dan terdengar suara jarum jatuh. Jadi itu berlangsung untuk sementara waktu. Jiang Tiansheng akhirnya berbicara. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat mengetahui apakah Anda melakukan sesuatu yang rahasia. Saya akan menyelidiki identitas semua orang di sini dengan jelas. Sekali apa-apa yang terjadi di sini hari ini tersebar, saya akan memberitahu Anda bahwa kekuatan keluarga Jiang tidak akan meledak. Anda juga harus jelas bahwa masalah hari ini bukan hanya masalah pribadi bagi saya, Jiang Tiansheng, tetapi masalah untuk seluruh keluarga Jiang. Betapa seriusnya konsekuensi dari kebocoran tersebut. Anda harus memahaminya secara psikologis. Setelah mengatakan ini, Jiang Tiansheng melirik orang-orang di sekitarnya, seolah dia ingin mengingat semua penampilan mereka. Orang-orang yang tertangkap oleh tatapannya tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Kemudian Jiang Tiansheng berkata lagi, "Paman Fu, ayo pergi." Jiang Fu mengikuti dari belakang.
sampai Jiang Tiansheng menghilang di lantai 9. Yang lain menghela napas lega. Pewaris pertama keluarga Jiang, ditambah mendiang pelindung tingkat tertinggi. Tekanannya masih cukup tinggi. Semua orang mengetahuinya dengan baik. Jika mereka tidak memiliki cukup orang saat ini dan banyak kekuatan tempur tertinggi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jiang Tiansheng dengan jelas menunjukkan niat membunuh sekarang, dan dia pasti ingin membunuh mereka semua agar tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukannya, jadi saya menyerah. Jika ada orang kuat tingkat tertinggi di sampingnya, Jiang Tiansheng pasti tidak akan membiarkan semua orang pergi. Tidak butuh waktu lama, salah satu tingkat tertinggi berdiri dan berkata, "Semuanya, keluarga macam apa keluarga Jiang itu?" Semua orang tahu bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab atas salah satu dari 5 rumah dagang utama, ia memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga didukung oleh keluarga Jiang di dunia maya bintang. Kami tidak boleh main-main dengan raksasa ini. Tolong rahasiakan masalah hari ini. Kalau tidak semua orang akan mendapat masalah. Jika ada yang ingin mati, jangan sakiti semua. Orang, Jiang benar. Pewaris pertama keluarga dan calon kepala keluarga dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Jiang. Selain itu, pewaris kedua keluarga Jiang, Jiang Tianxing, baru-baru ini meninggal tanpa alasan dan pembunuhnya belum ditemukan. Keluarga Jiang dalam keadaan marah yang tidak bisa dilampiaskan. Jika ada yang menabraknya sekarang, saya jamin tidak akan ada mayat yang utuh. Dan saya khawatir bahkan keluarga saya pun tidak akan selamat. Tutup mulutmu. Lanjut seorang junior tingkat tertinggi. Ini tentang kekayaan dan kehidupan kita sendiri. Kita tidak bodoh. Saya yakin semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Masalah hari ini harus disimpan di perut kita. Tidak peduli seberapa baik hubungan itu, kita tidak bisa mengatakannya. Kalau tidak, kalau bocor, keluarga Jiang akan memulai. Ketika kemarahan datang, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya, kata tingkat tertinggi lainnya. Orang ini adalah yang tertua dari pemuda yang baru saja bentrok dengan Zhao Wuqi. Kedua tingkat tertinggi berbicara, dan yang lainnya mengikuti, berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun. Setelah pada dasarnya semua orang di meja membuat janji, inilah waktunya bagi semua orang untuk pergi. Tidak ada yang akan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun juga, nyawa diri Anda sendiri dan kekuatan di belakang Anda sedang dipertaruhkan. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga Jiang. Pada saat ini, Dong Xiaowan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Senior, saya memiliki sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan." Gadis kecil, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kita semua di sini sedang duduk di sini sekarang, di dalam kapal. Begitu kapalnya terbalik, tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Setiap orang harus menambahkan teman agar jika terjadi sesuatu, mereka dapat dengan mudah saling menghubungi dan berkomunikasi, atau saling mengingatkan. Bagaimana menurutmu, senior? Kata-katanya membangunkan sebagian besar orang yang hadir, terutama pembangkit tenaga listrik tertingginya. Mereka semua sangat ingin meninggalkan tempat yang salah ini. Tidak memikirkan level ini, mengapa semua orang bisa dibiarkan hidup hari ini? Jelas bukan hati nurani Jiang Tiansheng yang menemukannya. Itu karena dia tidak cukup kuat sekarang. Ketika Jiang Tiansheng kembali ke keluarga dan memiliki kekuatan yang cukup, akankah dia diam-diam membunuh semua orang yang hadir satu persatu? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan paling aman. Kemungkinan Jiang Tiansheng melakukan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat tinggi. Jika kita dipisahkan seperti ini hari ini, tidak akan ada informasi kontak. Akan lebih mudah bagi Jiang Tiansheng untuk menangani mereka secara diam-diam.
Akan berbeda jika Anda menambahkan informasi kontak. Begitu ada masalah dengan Jiang Tiansheng, semua orang dapat menghubungi satu sama lain dan merilis berita hari ini. Setelah Jiang Tiansheng mengetahuinya, demi reputasinya sendiri dan keluarga Jiang, dia tidak akan berani mengambil tindakan lagi. Ini jelas merupakan cara terbaik untuk membatasi Jiang Tiansheng. Kata-kata Dong Xiaowan dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi semua orang yang hadir. Tentu saja dia juga membantu dirinya sendiri. Gadis kecil, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tanya salah satu lelaki tua tingkat tertinggi. Orang tua ini, nama saya Dong Xiaowan, dari Sekte Ling Xiao, jawab Dong Xiaowan. Sekte Ling Xiao? Tapi Sekte Ling Xiao di wilayah Bintang Sisha. Orang tua itu berpikir sejenak dan bertanya. Tepat sekali, kakek tahu tentang Sekte Ling Xiao kita. Ya, saya tahu, saya pernah lewat sana sebelumnya dan mendengar tentang Sekte Ling Xiao Anda. Jika kakek melewati Sisha lagi di masa depan, dia harus datang ke Sekte Ling Xiaoku sebagai tamu. Karena Nona Xiaowan telah mengirimkan undangannya, saya pasti akan datang ketika saya punya waktu. Setuju, setuju, Nona Xiaowan, saya juga akan datang ke Sekte Ling Xiao sebagai tamu ketika saya punya kesempatan. Saya tidak tahu apakah Nona Xiaowan menyukainya, tidak diterima, kata seorang pemuda di tahap awal tingkat tertinggi. Tentu saja sama-sama, Paman, ingatlah untuk datang, Dong Xiaowan menjawab sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kita sudah sepakat. Aku akan datang mengunjungi Sekte Ling Xiao sebentar lagi. Aku ingin melihat siapa yang bisa membesarkan gadis cantik sepertimu. Kecuali sekelompok orang yang baru saja bentrok dengan Zhao Wu, semua orang yang hadir berbicara satu demi satu dan menyatakan bahwa mereka ingin mengunjungi Sekte Ling Xiao jika mereka memiliki kesempatan. Dong Xiaowan tiba-tiba menjadi favorit semua orang. Apa yang baru saja dia katakan berdampak besar pada semua orang, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu mungkin telah menyelamatkan nyawa semua orang. Hal ini membuat orang-orang yang hadir semakin merasa seperti Dong Xiaowan ketika mereka semakin memandangnya. Dua lelaki tua tingkat tertinggi di sampingnya juga mengacungkan jempol pada Dong Xiaowan. Setelah beberapa basa-basi, semua orang menambahkan teman dan pergi. Adapun mengapa Anda harus menambahkan teman, tak perlu dikatakan lagi, semua orang mengetahui hal ini. Tidak jauh dari pub, di sudut yang relatif tersembunyi, Jiang Tiansheng sedang menunggu Jiang Fu di sini. Ternyata mereka tidak pergi jauh setelah pergi, tapi menyuruh Jiang Fu kembali dengan diam-diam untuk menanyakan berita tersebut dan melihat apa yang akan mereka diskusikan. Jiang Tiansheng memang bersiap untuk perlahan-lahan membuat semuanya menghilang satu persatu. Kecuali orang-orang ini mati, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian atau kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah merasa nyaman di masa depan. Setiap orang di tempat kejadian yang menyaksikan dia ketakutan sampai tidak bisa menahan diri merasa seperti paku yang benar-benar ditancapkan ke dalam hati Jiang Tiansheng. Membuatnya tidak bisa makan di siang hari dan tidak bisa tidur di malam hari. Hanya dengan mencabut semua paku ini dia dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan dengan percaya diri dan berani. Tapi premisnya adalah orang-orang ini tidak boleh membocorkan apa yang terjadi hari ini sebelum mereka mati. Pastikan untuk merahasiakannya dan menunggu Anda menyelesaikannya secara perlahan satu persatu. Jiang Fu adalah ahli tingkat tertinggi tahap akhir. Dia kembali dengan tenang tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan dua tingkat tertinggi tidak menyadarinya. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan level antara mereka dan Jiang Fu. Tetapi Jiang Fu adalah orang yang telah mengembangkan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritualnya masih terus dipupuk. Dari segi persepsi, perbedaan kedua pihak tidak sedikit pun.
Jiang Tiansheng tidak menunggu lama sebelum Jiang Fu kembali. Paman Fu, apa kabar? Apa yang mereka katakan? Jangan khawatir. Tuan muda, kekuatan keluarga Jiang ada, dan pencegahannya masih sangat kuat. Setelah kami pergi, orang-orang ini angkat bicara dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan apa yang terjadi hari ini dan akan merahasiakannya, hati mereka. Jawab Jiang Fu. Bagus, itu yang kupikirkan. Beri mereka 10 keberanian dan mereka tidak akan berani membocorkan masalah ini. Kalau tidak aku akan menghancurkan ke-9 suku mereka satu persatu. Masih sangat puas dengan hasil ini, dia telah menghafal wajah semua orang yang hadir. Sekarang saya menunggu untuk kembali, menggunakan jaringan intelijen keluarga yang besar untuk mengetahui identitas semua orang ini, dan kemudian membuat mereka menghilang dari dunia ini satu persatu tanpa ada yang menyadarinya. Tetapi guru, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika mereka hendak pergi. Kecelakaan apa? Jiang Tiansheng bertanya dengan cepat. Tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Apa yang dikatakan Fu Bo selanjutnya kemungkinan besar akan mempengaruhi rencana selanjutnya. Awalnya, setelah semua orang berjanji untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, mereka semua siap untuk pergi. Namun, seorang gadis bernama Dong Xiaowan tiba-tiba meminta mereka untuk menambahkan satu sama lain sebagai teman untuk memfasilitasi kontak. Semua orang langsung setuju. Pada akhirnya, mereka semua menjadi teman satu sama lain. Dia pergi setelah ditambahkan sebagai teman. Apa? Para bajingan ini menambahkan teman satu sama lain. Ya, awalnya mereka tidak akan menambahkannya. Tetapi mereka menambahkannya karena seorang gadis kecil bernama Dong Xiaowan melompat keluar dan mengatakan sesuatu. Dia telah mengikuti Jiang Tiansheng selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Berdasarkan pemahamannya tentang tuan mudanya, saya pasti akan menemukan cara untuk menghadapi saksi hari ini satu persatu sehingga saya bisa duduk santai. Jika semua orang ini mati, Jiang Fuxin bahkan punya firasat. Ketika suatu saat nanti, kekuatan tuan muda melebihi miliknya, mungkin dia bahkan tidak akan melepaskan dirinya sendiri. Lagi pula, dia juga salah satu saksinya. Jiang lahir di hati Jiang Fu. Dia adalah orang yang sangat egois dan kejam, potensi yang sangat heroik. Tapi bukan master yang baik, tentu saja, ini hanya perasaan Jiang Fu. Tidak sepenuhnya, setidaknya untuk saat ini, Jiang Tiansheng masih cukup menghormatinya. Dong Xiaowan melakukan semua ini, Jiang Tiansheng bertanya dengan gigi terkatup. Itu dia, jika bukan karena dia, orang-orang ini pasti tidak akan berteman satu sama lain. Jiang Fu membenarkan. Apakah kamu tahu identitas Dong Xiaowan? Seseorang dari Sekte Ling Xiao di wilayah Bintang Sisya seharusnya memiliki status tinggi di Sekte Ling Xiao. Dong Xiaowan, Jiang Tiansheng diam-diam mengingat kedua nama ini. Pada saat yang sama, saya sangat marah. Saya khawatir rencana awal perlu diubah. Dia awalnya akan membuat orang-orang ini menghilang satu persatu. Sekarang sepertinya hal itu tidak mungkin dilakukan. Jika seseorang menerima berita dan menyebarkan apa yang terjadi hari ini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Hanya dengan mengalahkan semua orang ini sekaligus kita dapat menjaga rahasianya. Sepertinya kita harus kembali dan merencanakan dengan matang. Untuk menghilangkan begitu banyak orang sekaligus, termasuk hampir 10 orang tingkat tertinggi tahap awal dan 2 orang tingkat tertinggi tahap awal, maka perlu menggunakan kekuatan tersembunyi dari keluarga. Paman Fu, ayo pergi ke pelelangan perusahaan dagang kornukopia. Ya,
Tuan, mereka berdua berjalan keluar dari sudut satu demi satu dan menuju ke lokasi di mana perusahaan dagang kornukopia mengadakan pelelangan. Lindong duduk di kursinya sendiri, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Setiap undangan ditandai dengan nomor kursi. Setelah mengikuti lelang, Anda hanya perlu mendaftar lalu mengambil tempat duduk. Saat ini, Lindong menyamar sedikit, mencoba yang terbaik untuk membuat orang lain tidak bisa dikenali. Agar tidak terlihat oleh Jiang Tiansheng dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selama dia menghindari pelelangan ini, dia tidak takut pada Jiang Tiansheng dan orang-orang tingkat tertinggi tahap akhir di sekitarnya. Orang-orang peserta pelelangan sudah mulai memasuki lokasi dan mencari tempat duduk sendiri. Masih ada setengah jam lagi sebelum pelelangan dimulai. Tempat itu sudah terisi 2/3-nya. Lokasi Lindong kurang bagus dan tidak bagus, termasuk di area tengah. Lingkungan sekitar sudah penuh orang, namun jaraknya berjauhan. Setiap tempat duduk merupakan ruang tersendiri dan tidak terkesan ramai. Setengah jam berlalu dengan cepat. Setiap orang yang menerima undangan dari perusahaan dagang kornukopia telah tiba. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun perusahaan perdagangan kornukopia melakukan langkah besar, dan dikatakan telah menghasilkan banyak harta. Ada berbagai macam materi surgawi dan harta duniawi, serta senjata magis. Mereka yang diundang tentu tidak akan melewatkannya. Selain itu, perusahaan perdagangan kornukopia adalah salah satu dari 5 rumah dagang besar di Tiongkok Tengah. Sedikit wajah ini masih perlu diberikan. Jiang Tiansheng dan Jiang Fu juga tiba di pelelangan, tetapi mereka berada di depan. Undangan yang dipegangnya dikirimkan oleh perusahaan dagang kornukopia kepada penanggung jawab perusahaan dagang Dingsheng Distrik Barat. Saat waktunya tiba, seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah kekanak-kanakan muncul di atas panggung. Itu adalah Su Jingyuan, manajer umum Bank Komersial Kornukopia. Ini menunjukkan betapa perusahaan dagang kornukopia sangat mementingkan lelang ini. Bahkan presiden pun muncul. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Paling-paling, wakil presiden akan muncul dan mengucapkan beberapa patah kata. Orang-orang seperti Su Jingyuan, ia terkenal di seluruh benua Cina Tengah, bukan hanya karena statusnya sebagai inti keluarga Su dan presiden Bank Komersial Kornukopia, tetapi juga karena kekuatannya yang setengah langkah menuju alam suci. Bersambung.